Salah satu hal paling krusial sekaligus banyak menyita perhatian orang yang ingin menikah ialah memilih pasangan hidup. Bahkan, alasan salah memilih pasangan juga tidak jarang menjadi semacam apologi dari hadirnya berbagai problematika pasca pernikahan. Sebagai bentuk panduan bagi muslim agar dapat melalui proses memilih pasangan yang baik, Rasulullah SAW pun pernah bersabda tentang kriteria memilih pasangan hidup sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama sejak dulu hingga hari ini. Maka hal itu seharusnya sudah cukup menjadi bekal bagi kita untuk tidak terlalu khawatir di satu sisi dan tidak terlalu menggampangkan di sisi lain. Nah, di episode kali ini kita akan belajar bagaimana Islam memberikan panduan mengenai cara memilih pasangan hidup. Allah Ta'ala mensyariatkan pernikahan guna menjaga akhlak dan keturunan. Tidak hanya sampai di sana, kita sebagai muslim pun dianjurkan untuk memilih pasangan atau pendamping hidup yang sholih atau sholihah. Karena bersama pasangan hidup itulah kita nantinya akan menjalani perjalanan panjang rumah tangga dan juga mendidik anak. Pasangan hidup merupakan salah satu nikmat agung dari Allah Ta'ala sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 72 yang artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Dan dalam ayat lainnya Allah berfirman yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Baik, bagaimana caranya memiliki pasangan yang ideal? Kalau berbicara ideal, Rasulullah SAW jelas telah menyampaikan kepada kita sebagai umatnya ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama karena hartanya kah? Yang kedua karena kecantikannya kah? Yang ketiga karena bobot keluarganya kah? Yang keempat karena agamanya kah? Maka Rasulullah di sini memberikan prioritas. Apa itu prioritas? Memberikan yang utama dari yang utama. Ini semua bagus, utama semua. Tapi ada yang prioritas. Apa kata Rasulullah? Kita diprioritaskan bagaimana memilih pasangan karena agamanya. Kenapa karena agamanya? Karena agamanya lah yang dimiliki oleh pasangan yang kita cintai, yang akan menolong kita, yang akan mengarahkan kita, yang akan menjadikan keluarga kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju keluarga sakinah, mawaddah warahmah seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 4 hal itu, Tidak lupa agama ini penting karena pada saat berinteraksi dengan pasangan kita dasari karena Allah. Dan bila mencari nafkah sebagai suami, pada saat mencari nafkah ingat karena Allah. Pada saat seorang istri memberikan servis yang terbaik di dalam rumah, memberikan pelayanan terbaik dalam rumah tangganya, semuanya karena Allah. Dan bila sudah memiliki anak, keturunan yang soleh-solehah, ingat membimbingnya pun, mengarahkannya pun, membesarkannya pun karena landasan agamanya yang kuat, berlandasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bisa dibilang bahwa perasaan takut salah memilih pasangan ataupun klaim belum menemukan pasangan ideal juga menjadi alasan sebagian orang untuk menunda pernikahan. Dan bisa jadi salah satu di antara mereka adalah diri kita. Apalagi kita hidup di antara masyarakat yang sangat peduli dengan kehidupan orang lain. Bahkan sampai pada level mudah mengomentari segala hal tentang orang lain, termasuk mengenai pasangan hidupnya. Belum lagi jika kita memasukkan pembahasan cocok atau tidaknya pasangan dalam pertimbangan adat masing-masing daerah. Tidak sedikit orang yang pada akhirnya gagal melanjutkan proses menuju pernikahan hanya karena tidak sesuai dengan pertimbangan adat tadi. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Quran Surat An-Nur ayat 26. Maka, hendaknya seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tidak memilih pasangan hanya karena pertimbangan penampilan fisik dan kekayaan saja. Karena bisa jadi pasangan yang berpenampilan baik justru menjadi sebab terburuk dan sengsaranya kehidupan seseorang. Sehingga anak-anaknya tumbuh dalam kefasikan, kemaksiatan, dan akhlak tercela. Sementara pasangan solih atau solihah yang memiliki akhlak terpuji dan agama yang lurus, dia akan membahagiakan pendampingnya di dunia dan membantunya dalam urusan akhirat. Dalam salah satu hadisnya yang sudah masyhur, Rasulullah SAW memberikan panduan mengenai kriteria memilih pasangan, khususnya bagi laki-laki, yang berbunyi, seorang perempuan itu dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pilihlah perempuan beragama, niscaya kamu tidak merugi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sementara itu, untuk perempuan terdapat hadis lain yang memberikan kriteria memilih calon suami, yaitu, jika ada yang datang kepada kalian yang telah kalian ridhoi akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah ia, karena jika tidak akan menimbulkan fitnah di bumi ini dan kerusakan yang luas. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. Tirmizi berkata, Hasan Gharib. Ya, memang untuk ideal itu kalau bisa sesempurna mungkin ya, kaya iya, tampan iya, keturunan iya gitu ya, kan agama dan akhlak. Nah, kalau mau cari yang sempurna, yang ideal itu kan susah. Makanya prioritas kita harus yang agamanya bagus, akhlaknya bagus. Syukur-syukur dia tampan, syukur-syukur kaya, syukur-syukur berkedudukan, keturunan orang baik-baik itu sempurna gitu. Tapi kita harus yakin di saat agama dan akhlaknya itu baik, maka insya Allah itulah surga dunia kita. Kejujuran menjadi salah satu modal utama bagi seseorang agar bisa melalui fase memilih pasangan dengan baik. Jujur mengakui kapasitas diri, jujur dalam menentukan kriteria pasangan hidup, dan jujur ketika menyatakan harapan dalam bait doa istikharah kita. Batang yang baik pada umumnya menumbuhkan cabang-cabang yang sama baiknya. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, umat manusia itu ibarat barang tambang, semisal emas dan perak. Maka yang terbaik di antara mereka pada masa jahiliyah
adalah juga yang terbaik pada masa Islam jika mereka paham. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Persemaian yang baik akan menumbuhkan tanaman yang baik pula, dan persemaian yang buruk hanya akan menumbuhkan tanaman yang buruk. Dan begitu juga dengan pasangan hidup. Memilih pasangan yang baik agama dan akhlaknya merupakan bagian dari ikhtiar kita agar dapat menghasilkan anak keturunan yang solih dan solihah. Pasangan itu atau calon pasangan ya, itu sebenarnya tidak ada yang ideal ya. Semua itu pasti punya sisi kekurangan, sisi kelebihan begitu. Tapi di dalam kita memilih itu ada panduan yang sudah diberikan sama Islam begitu. Bahwa memilih pasangan itu yang pertama harus dilihat dari agama sebelum yang lainnya, kan begitu. Artinya kita melihat bahwa calon pasangan ini seseorang yang kita upayakan untuk memastikan kita punya niatan agar lebih baik lagi di dalam kita berislam begitu. Di dalam kita menjalankan rumah tangga dan sebagainya, itu satu visi yang pertama adalah kita sama-sama mau Islam ini jadi pedoman kita begitu. Baru kemudian masalah yang lainnya itu kan menjadi pertimbangan yang berikutnya, apakah masalah pendidikan, apakah masalah harta misalkan begitu ya, masalah kekayaan, masalah keturunan dan sebagainya. Itu memang mau tidak mau menjadi bagian dari yang kita lihat untuk melihat seorang pasangan itu baik atau tidak untuk kita begitu. Tapi pada dasarnya yang pertama adalah untuk agamanya begitu sih. Menikah itu ya memang kata orang banyak sih, itu seperti roller coaster ya. Banyak hal-hal yang kita akan temukan dengan menikah. Sebuah pernikahan itu satu fase di mana kita mengenal pasangan lebih lanjut sebenarnya. Jadi bukan ta'aruf itu bukan hanya ketika sebelum menikah, tetapi setelah menikah jauh lebih banyak hal yang akan kita temukan, yang akan kita kenal dari pasangan kita. Ada hal-hal yang baik, ada mungkin hal-hal yang kita mungkin kurang suka, tetapi pasangan itu memang tidak bisa sempurna. Ya mau tidak mau kita akan menuju fase di mana kita berusaha memperbaiki diri kita masing-masing. Kita memperbaiki diri kita dan begitu juga istri kita atau suami kita akan memperbaiki dirinya begitu. Jadi menikah itu adalah satu fase di mana kita ya yakin untuk bisa saling memperbaiki satu dengan yang lainnya. Pasangan yang ideal sebenarnya bukanlah hal yang mustahil ditemukan. Asalkan persepsi kita tentang kriteria dan cara memilih pasangan ideal itu benar atau sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul dan para ulama. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk tidak hanya menyibukkan diri dalam kegalauan memilih pasangan, tanpa pernah mau mempelajari dan untuk selanjutnya mengamalkan ilmu mengenai hal ini. Semua itu tentu saja sebagai bagian dan ikhtiar kita menghasilkan rumah tangga yang baik dan sebagai satu tangga awal menuju baiknya masyarakat dan negara ini.